أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya mau sampaikan sedikit, mudah-mudahan bisa menjadi sebagian dari panduan yang mudah-mudahan bisa mulai kita pikirkan untuk memperbaiki kita, masjid kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Hadirin dirahmati Allah. Aktivitas Rasulullah SAW saya ingin tunjukkan supaya rangkaiannya, supaya kita bisa punya gambaran bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu Nabi memiliki dua muadzin. Muadzin pertama adalah Bilal, muadzin kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum yang buta radhiyallahu anhuma. Dan dalam hadis ada dua hadis yang ketika digabungkan ternyata Bilal sama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhuma itu azannya bergantian, terutama di subuh hari ini. Karena kita tahu bahwa di zaman Nabi ada dua kali azan. Ini juga menarik. Tapi setiap syariat mohon diterapkan dengan bijak, Pak. Mohon diterapkan dengan bijak. Sampaikan dengan baik-baik ke masyarakat, sampaikan dengan bijak. Karena kalau tidak bijak bahaya. Bahaya tidak bijak. Karena saya cerita sedikit, suatu hari ada teman saya telepon saya. Telepon kemudian dia nanya, "Ustadz mau nanya." Saya bilang silahkan. Ini tadi saya sholat di sebuah masjid di Jakarta Selatan, masjid besar. Tadi sholat, apa sah itu sholatnya? Saya bilang, kenapa sholatnya? Ada apa sholat antum? Tidak ada, Pak. Tadi itu begitu imam baca, nggak pakai rukuk, tiba-tiba sujud. Saya sudah duga ini masih sujud tilawah. Saya sudah duga sujud tilawah. Saya bilang coba. Imamnya, saya bilang imamnya tadi sebelum memulai dia sempat bicara mungkin. Karena kalau tidak, bisa jadi tidak biasa imamnya. Iya, sebenarnya dia bicara menyampaikan sesuatu tapi saya nggak paham. Sudah mau apa dikata Pak dia? Saya cuma bilang ya sudah, makanya belajar itu namanya sujud tilawah. Itu sujud tilawah namanya. Oh itu sah, sah emang begitu saudara. Jadi kadang-kadang bahkan sudah dikasih tahu masyarakat belum paham. Saya hanya ingin katakan, lihat kekhawatiran mereka itu sholat benar tapi menurut dia jangan-jangan tidak sah ini. Maka terapkan syariat dengan bijak. Saya sampaikan ini dan buatkan tangga untuk menerapkannya, bertahap terapkannya. Mana yang bisa segera dilakukan, lakukan. Dieksekusi, segera eksekusi. Yang tidak, buatkan tangganya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya dua muadzin yang bergantian. Kadang Bilal azan di waktu azan yang pertama dan Abdullah bin Ummi Maktum yang kedua, kadang sebaliknya. Dan kita semua tahu bahwa azan yang kedua lah yang merupakan azan subuh, azan fajar. Adapun azan yang pertama bukan azan subuh, tapi azan yang kedua itu azan yang digunakan untuk dua hal. Ada dua fungsi di azan yang pertama itu. Nah, fungsi yang pertama adalah digunakan untuk mengingatkan liyarji' qaimakum, agar orang yang sudah sepanjang malam qiyamul lail untuk segera istirahat dan segera menutup dengan witir begitu dengar adzan yang pertama itu, karena adzan pertama ini menunjukkan sudah sangat dekat dengan waktu subuh. Fungsi yang kedua adalah untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Karenanya kalau kita mau panduan di keluarga kita, di anak-anak kita, di masyarakat ini, ternyata memang membangunkan tidur itu aslinya adalah menjelang subuh. Pas adzan pertama itu fungsinya adalah wa yuqidna imakum, membangunkan yang masih tidur. Ini dua fungsi adzan yang pertama itu, dan fungsi ini Bapak Ibu dirahmati Allah SWT itu dilaksanakan dengan sangat baik saat itu, dan jaraknya tidak lama. Jarak antara adzan pertama adzan kedua tidak lama. Dalam riwayat disampaikan sebatas yang satu turun, yang satu naik. Apa maksudnya? Karena dulu Bilal kalau adzan naik ke atas, Pak. Naik ke atas. Maka begitu selesai kan turun. Begitu turun gantian yang mau adzan subuh naik ke atas baru adzan. Berarti tidak lama jaraknya.
Makanya para ulama berfatwa kalau mau dikasih jaraknya kurang lebih setengah jam. Hanya setengah jam saja jarak maksimalnya. Setengah jam antara adzan pertama dan adzan yang kedua. Karena untuk membangunkan fungsinya. Bahkan membangunkan bagi siapapun yang kalau mau puasa sahur hari itu, dibangunkan untuk sahur, untuk mungkin masih sempat melaksanakan witirnya, atau mungkin dia harus mandi dan seterusnya, masih ada waktu untuk tidak tertinggal sholat fajar. Kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat, ini yang teladan itu.